sebagai moderator bersama rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Syaramawati sebagai presentator pertama. Perkenalkan, saya Siti Nursia sebagai presentator kedua. Perkenalkan, saya Cantika Nurfitriani sebagai presentator ketiga. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Peraturan Standar Akuntansi Keuangan 14, yaitu tentang persediaan. Baik, langsung saja ke pemaparan materinya sebagai berikut. Pembahasan materinya ada konsep persediaan, pengakuan persediaan, penilaian persediaan, dan pengungkapan persediaan. Yang pertama ada konsep dasar persediaan. Persediaan mencakup seluruh barang dan sumber daya yang disimpan perusahaan untuk mendukung proses produksi dan operasional, termasuk bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan suku cadang. Karena sering menjadi komponen aset terbesar, persediaan memiliki pengaruh besar terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keberadaan persediaan berfungsi menjaga kelancaran operasional, terutama dalam menghadapi ketidakpastian permintaan dan waktu pengiriman. Namun, jumlah persediaan yang tidak terkendali dapat menimbulkan risiko, seperti biaya penyimpanan yang tinggi apabila persediaan berlebih atau terganggunya proses produksi jika persediaan terlalu rendah. Untuk meminimalkan risiko tersebut, perusahaan perlu menerapkan pengendalian persediaan yang optimal sehingga dapat menyeimbangkan kebutuhan operasional dengan efisiensi biaya. Persediaan tidak bersifat pasif, tetapi berperan aktif dalam mendukung produksi, pemeliharaan, peralatan, serta menjadi bagian dari investasi modal yang harus dikelola secara strategis. Pengelolaan persediaan yang efektif memungkinkan perusahaan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, menekan biaya, dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan manajemen persediaan yang terencana, perusahaan dapat memastikan ketersediaan barang yang memadai tanpa menimbulkan pemborosan atau penyerapan modal yang berlebihan. Pengakuan persediaan. Pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 14 atau PSAK 14, paragraf 34 dijelaskan bahwa ketika persediaan telah terjual, nilai persediaan diakui sebagai beban pada saat pendapatan atas penjualan tersebut telah diakui. Beberapa persediaan dialokasikan ke bagian aset lainnya, seperti persediaan yang digunakan sebagai komponen aset tetapi yang dibangun sendiri. Persediaan yang dialokasikan ke aset lain dengan cara diakui sebagai beban selama memiliki masa manfaat aset tertentu. Salah satu kriteria utama untuk mengakui persediaan adalah bahwa persediaan tersebut harus memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi di masa depan. Selain itu, persediaan harus dimiliki atau dikendalikan oleh entitas. Persediaan harus dapat diukur dengan nilai yang dapat diandalkan secara keuangan. Untuk menilai persediaan dalam laporan keuangan, PSAK 14 mengizinkan beberapa metode pengukuran yang dapat digunakan oleh entitas. Beberapa metode pengukuran yang umum digunakan antara lain metode FIFO, first in, first out, metode LIFO, last in, first out, dan metode rata-rata pertimbangan. Metode FIFO mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk ke dalam persediaan juga yang pertama kali digunakan atau dijual. Metode LIFO mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk ke dalam persediaan adalah yang pertama kali digunakan atau dijual. Selain FIFO dan LIFO, metode pengukuran rata-rata pertimbangan juga diperbolehkan oleh PSAK 14. Penilaian persediaan. Penilaian persediaan merupakan tahap penting dalam akuntansi karena menentukan nilai ekonomi atas barang yang dimiliki perusahaan dan mempengaruhi penyajian laporan keuangan termasuk harga pokok penjualan, laba, serta nilai aset. Persediaan sebagai bagian utama aset lancar harus dinilai secara tepat agar laporan keuangan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, pemilihan metode penilaian persediaan harus mempertimbangkan karakteristik bisnis, jenis persediaan, dan dampaknya terhadap informasi keuangan perusahaan. Salah satu metode yang umum digunakan adalah FIFO, first in first out, yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk adalah yang pertama digunakan atau dijual. Pendekatan ini menilai persediaan akhir berdasarkan harga pembelian terbaru dan sering dianggap paling mencerminkan aliran fisik barang. Metode lainnya adalah LIFO, last in first out, yang mengasumsikan bahwa barang yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. LIFO biasanya menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi pada saat inflasi sehingga laba lebih rendah dan dapat memberikan manfaat pajak, meskipun dianggap kurang sesuai dengan aliran barang sebenarnya.
Metode ketiga adalah rata-rata tertimbang. Ia menghitung nilai persediaan berdasarkan rata-rata biaya seluruh unit yang tersedia. Metode ini menghasilkan nilai yang lebih stabil karena tidak terlalu dipengaruhi fluktuasi harga tertentu dan cocok untuk perusahaan dengan persediaan homogen. Secara keseluruhan, metode penilaian persediaan memiliki peran besar dalam menciptakan laporan keuangan yang akurat dan dapat dibandingkan antar periode. Pemilihan metode yang tepat membantu perusahaan menggambarkan kondisi ekonominya dengan lebih baik serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya ada pengungkapan persediaan. Pengungkapan persediaan merupakan aspek penting dalam penyusunan laporan keuangan karena memberikan informasi yang lengkap dan transparan mengenai jumlah, nilai, serta jenis persediaan, seperti bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Penyajian informasi tersebut membantu pemangku kepentingan memahami komposisi persediaan serta menilai kondisi keuangan dan efisiensi operasional perusahaan. Selain itu, pengungkapan persediaan juga mencakup aspek kualitatif seperti risiko penurunan nilai dan perubahan kondisi pasar yang dapat memengaruhi nilai persediaan. Pengungkapan persediaan. Standar akuntansi mengharuskan perusahaan mengungkapkan informasi utama terkait persediaan, termasuk kebijakan akuntansi dan metode biaya yang digunakan, misalnya metode FIFO atau metode rata-rata tertimbang. PSAK 14 menekankan bahwa persediaan harus memiliki potensi memberikan manfaat ekonomi di masa depan, berada dalam pengendalian entitas, serta dapat diukur secara andal sebelum diakui dalam laporan keuangan. Selain aspek pengukuran dan penilaian, pengungkapan persediaan perlu mencakup informasi mengenai pengelolaan dan pengendalian internal, seperti prosedur perhitungan fisik, sistem pengawasan, dan langkah-langkah pencegahan kehilangan atau kecurangan. Informasi tersebut menunjukkan efektivitas pengendalian internal perusahaan dalam menjamin keandalan data persediaan yang dilaporkan, sehingga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, kualitas dalam laporan keuangan perusahaan. Pengungkapan persediaan yang dilakukan secara komprehensif dan sesuai ketentuan PSAK 14 berperan penting dalam menyediakan informasi yang relevan dan andal bagi pengguna laporan keuangan. Kepatuhan terhadap standar tersebut juga memperkuat kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan serta mendukung pengelolaan persediaan yang lebih efektif. Baik, kesimpulannya, persediaan merupakan komponen penting dalam operasional dan pelaporan keuangan perusahaan karena berfungsi menjaga kelancaran proses produksi, memenuhi permintaan pelanggan, dan mendukung keberlangsungan aktivitas bisnis. Pengelolaan persediaan yang tepat diperlukan untuk menyeimbangkan risiko kekurangan dan kelebihan persediaan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan biaya dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Dalam akuntansi, persediaan harus diakui, diukur, dan diungkapkan secara andal sesuai standar agar informasi yang disajikan mencerminkan kondisi keuangan secara wajar. Pemilihan metode penilaian persediaan yang konsisten serta pengungkapan yang transparan juga menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas laporan. Secara keseluruhan, pengelolaan persediaan yang efektif tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat keandalan pelaporan keuangan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat. Baik, selesai sudah pemaparan materi mengenai PSAK 14 tentang persediaan. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.